Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya. Pasti fokus lihat air sungainya yang deras, jernih. Terus ngebayangin bisa nggak ya main di sini? Bisa banget guys. Coba lihat, bayangkan dinginnya kaki kita nih, segernya bagaimana. Ini air alami dari Curug Siliwangi dan Curug Cikahuripan yang berada di Gunung Puntang, Desa Campaka Mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Oke, ikuti keseruan kita nih berkemah di Gunung Puntang. Dan aku kupas tuntas dan ubek-ubek nih lokasi di sini biar kalian dapat info lengkapnya. Karena berbeda lokasi, kita titik kumpulnya langsung aja di bumi perkemahan Gunung Puntang. Nih aku yang dari Bandung Barat tentu saja akan melewati Stadion Jalak Harupat soreang, dan sekarang nih langsung ke gerbang Gunung Puntangnya aja. Gampang kok cari di Google Map ya. Kalau kita nih nggak perlu Google Map lagi. Udah 25 tahun ini tempat camping kita legendaris. Tiket masuk ke Gunung Puntang itu 25.000 per orang, tapi kalau untuk camping 35.000 per orang. Tidak lama setelah gerbang, untuk yang ingin liburan praktis tanpa membawa apa-apa, bisa ke Taman Kopi Guntang. Di sini ada villa dengan fasilitas lengkap, juga kafe-kafenya. Pokoknya tinggal datang, yang penting bawa cuan. Harga villanya sekitar 1,6 sampai 2 jutaan, dan ada juga glamping camp harganya 800 sampai 1 juta. Dan dikenakan tiket tambahan lagi 10.000 untuk masuk area Taman Kopi Guntangnya. Kalau mau camping ground kayak kita nih, langsung aja lanjut ke atas menuju area perkemahannya. Karena lagi musim liburan nih, biasanya suka ada kenaikan. Hari ini kita kena 40.000 untuk camping, bukan 35.000. Dan parkir motor 7.000, parkir mobil 12.000. Dari gerbang masuk untuk menuju bumi perkemahan ini sekitar 1 km atau bisa ditempuh dengan 5 menit kalau naik kendaraan bermotor atau mobil. Tujuan pertama kita ke tempat teman-teman kita dulu, karena mereka udah dari pagi, sedangkan kita ini baru datang sekitar jam 4 sore. Tapi tenang aja nih, aku nanti bakal keliling-keliling untuk tunjukin lokasi-lokasi yang lain. Ada panas kan? Kayaknya udah tuh dikresek. Karena naon? Itu toge dikresek. Kamu bakso kuah pakai nasi, lu makan biar diri hebat angin. Rio ge pan pakai nasi itu. Penak tuh teh samarana teh. Atau mamona. Teh samarana penak teh. Samarana penak. Ini teh samarana nyerios. Dia teh nya teh karawasna naon. Antang daerah dia. Besok pagi kita bakal ke sungainya yang masih gratis, karena beberapa lokasi sungai itu sudah untuk glamping camp atau untuk villa-villa kayak di Kopi Guntang yang tadi. Mantap. Pak Ustad, Mad, Pokoknya nama 10-11. apa? Bukan seluruh nanas. Cuaca hari ini sangat mendukung guys. Ini padahal musim hujan, tapi dari pagi ini nggak ada hujan, cuman sedikit aja gitu. Ini cocok banget buat camping ground, pokoknya piknik. Wah, anak-anak aman, bisa nanti bermain-main di sungai. Untuk kayu bakar, satu ikat itu harganya 30.000. Dan untuk listrik, tersedia juga penyewaan listrik 150 itu untuk 5 tenda. Tapi karena kita full peralatan lengkap nih, kita bawa lampu-lampu emergency, jadi aman. Tapi sepanjang perjalanan juga ada lampu-lampu jalan yang cukup terang guys. Ini aku lagi bikin ayam geprek guys. Nah, nilingnya di atas nih, bagaimana resep ayam geprek dan triknya membuat ayam geprek ketika camping ground di pegunungan. Pokoknya kalau ke daerah pegunungan untuk camping ground, jangan khawatir lah, pokoknya bawa persediaan stok makanan yang banyak, karena suasana dingin itu bikin kita lapar terus. Tapi untuk yang tidak membawa persediaan juga, jangan khawatir, di Gunung Puntang itu banyak sekali warung-warung yang menyediakan paket nasi, terus pokoknya komplit lengkap, jangan khawatir. Yang tanpa persediaan makanan pun, yang penting kalian bawa cuan, pokoknya kalian tinggal datang, itu segala macam ada. Dan ini buka 24 jam guys. Dan lokasi-lokasi warungnya juga sangat dekat dengan tempat kita camping ground guys. Lokasi camping ground kita itu tuh, aku tuh lihat di Gapura tuh ada tulisan Wisata Kopi LMDH Bukit Amanah. Karena inget nih tadi janji bakal nunjukin beberapa wilayah camping ground yang lain yang banyak banget pilihannya. Jadi aku sekalian ke warung habis maghrib nih, keliling-keliling dulu, lihat lokasi-lokasi yang lain. Yuk ikut ya.
Dari lokasi camping yang masuk Gapura tadi, kita nanti akan coba belok kiri yang ke dekat musola dan warung. Ini juga lokasi pas masuk Gapura, langsung bisa dijadikan juga untuk camping ground. Berpinggiran dengan kita, jadi sebelum kita pas Gapura banget. Dari Gapura tempat lokasi kita camping tadi, kita belok kiri ini langsung nih ke ibu warung yang tadi. Lanjut ke bawah, di sebelah kanannya ada lokasi camping ground juga yang dekat musola dan kamar mandi. Nah sebelah sini. Tapi kalau dari bawah warung pertama tuh lurus aja terus. Dan aja nih kita masuk mau ke musolanya dulu. Ini kamar mandi dan ini lingkungan lokasi camping groundnya. Itu jalan yang aku tadi tempat masuk. Oh ya, setelah warung tadi ke bawah ada Gua Belanda, tiket masuknya Rp10.000. Lalu ini musolanya. Nah seperti ini deket banget ke musola, ke kamar mandi dan ke warung. Sebetulnya tadi sore sebelum maghrib aku juga keliling-keliling lanjut ke atas dari lokasi camping ground kita. Nah aku pikir di sana tuh rame banget, pasti ada warung nih. Kita sempat juga nih sengaja ngambil video lokasi-lokasi camping groundnya. Yuk kita cek nih. Ini lokasi camping ground di pinggir kita nih. Nah ini lokasinya luas banget, sudah di paving block. Dan ini kamar mandinya agak maju sedikit. Dan di depan kamar mandi juga ini kita bisa naik ke atas. Lokasinya lebih tinggi dari jalan raya yang ada kamar mandinya. Nah ini lokasi camping ground juga, tapi di sini nih deket banget ke gunungnya. Jadi memang ini sedikit banget nih yang camping ground di sini. Ini punya kamar mandi tersendiri ya. Entah kenapa nih di sini tuh sepi banget dan emang agak gimana ya, suasana beda, tapi di bawah tuh kayak pasar, rame banget. Semua pada milih ke bawah, kita turun lagi ke bawah dan kita lanjut lagi jalan. Ini akan menuju lokasi Nagara Puntang. Kalau yang sering ke Gunung Puntang tuh pasti tahu banget Nagara Puntang. Berada di reruntuhan kolam cinta dan reruntuhan Radio Malabar. Kalau dulu kolam cintanya nggak terawat, yang terbelah, banyak sampah, rumput-rumput. Pokoknya semenjak 2021 tuh kan dikelola oleh Anji Manji nih, artis kita itu yang biasa dipanggil Acil. Tapi sayangnya nih sekarang untuk menuju ke daerah sini tuh harus ada tiket tambahan lagi, yaitu sebesar Rp10.000. Di lokasi Nagara Puntang ada coffee shop bar dan juga kita bisa camping ground yang dekat sungai. Ini waktunya sebenarnya udah mepet-mepet mau maghrib, tapi kita coba masuk dulu sebentar ya. Nah kalau dulu tuh ini lapangan luas banget, terus ke bawahnya ada sungai-sungai. Jadi kalau kalian mau camping ground di sini, selain tiket yang di depan gerbang itu, ada tiket terusan Rp10.000 untuk masuk ke lokasi ini. Kalau sekarang nih aku cuman sampai gerbang sini aja nih. Kita balik ke lokasi karena ini mau maghrib, dan jangan lupa nih buang sampah pada tempatnya. Nah ini suasana malam di lokasi dekat kita nih guys, yang tadi kita lewatin waktu sore-sore itu. Ini lokasinya rame banget, jadi ini lokasi yang paling rame di Gunung Puntang malam ini. Sedangkan ini nih suasana malam di tempat camping kita. Ini udah pada makan malam, udah waktunya bobo, api unggun udah, jadi kita istirahat dulu. Ini udah jam 11 malam, yuk kita istirahat dulu, lanjut besok pagi. Kita akan ke curug dan juga ke sungai bermain-main air. Pagi guys, kita sapa teman-teman yuk. Hai hai. Rob. Papa. Pak RW, anak-anak. Mana-mana? Halo. Ida, nuju naon dah? Ini menggalok. Adik. Jaran mana Jaran? Mana? Hai. Ini Pak Ahmad. Kata-kata hari ini. Selamat pagi. Ya namanya gua bobo ya teh kalau tina mobil. Panaskan, bisa mogok. Oh siap. Ayo kegiatan pagi di Gunung Puntang. Kita awali dulu dengan jalan sehat sambil ngasuh bocil. Nggak lupa berfoto nih di salah satu objek wisata reruntuhan Gua Belanda. Nah kita juga ini coba lihat lokasi camping ground yang di atas lagi. Ini masih juga nih lokasi, sekalian naik tangga olahraga. Di atas cukup luas, sekarang kita turun lagi dan kita lanjutkan perjalanannya. Jadi tadi tuh keliling dan kita keluar dari lokasi yang dekat Nagara Puntang. Sudah sampai di lokasi, kita ngopi-ngopi dulu dan siap berangkat ke curug.
Ya guys, sekarang ikuti kita mau ke Curug. Tapi melihat lokasi karena bawa anak-anak, jadi kita akan ke Curug yang terdekat, yaitu Curug Cikahuripan. Curug Cikahuripan itu letaknya sekitar 500 meter dari Gapura Nagara Puntang. Jadi bisa ditempuh hanya 15 atau 20 menit saja. Arahnya sama dengan arah ke Curug Siliwangi, cuman ke Curug Siliwangi itu jauh banget. Untuk pemula bisa sampai 4 jam dan jalanannya benar-benar curam, hutan, tebing, jurang. Pokoknya kalau ke Curug Siliwangi itu kita bukan jalan-jalan ke curug ya guys, tapi benar-benar trekking yang harus dengan persiapan bagaimana orang yang trekking. Jadi ini agak bahaya kalau bawa anak-anak. Sebagai orang dewasa juga harusnya kalau ke Curug Siliwangi itu ada tour guide. Kita sering dulu ke Curug Siliwangi waktu masih kita pada muda, yang tanpa persiapan, tanpa apa-apa, modal nekat dan keberanian serta semangat 45 kita nih untuk ke curug dulu. Makanya kita tahu bagaimana bahayanya itu ke Curug Siliwangi. Jadi kalau sedikit terpleset udah nyawa pasti melayang. Jadi intinya kalau ke Curug Siliwangi itu benar-benar harus persiapan matang segala macamnya guys. Nah ini foto waktu kita di Curug Siliwangi sekitar kurang lebih 25 tahun yang lalu. Tapi untuk kalian nih yang suka trekking, yang suka tantangan, terus masih punya energi yang banyak, kalian wajib coba ke Curug Siliwangi. Cuman harus dengan persiapan yang sangat matang, baik itu dari sepatunya, jangan terlalu banyak membawa beban berat, terus minum, karena nanti akan melewati semak belukar, hutan yang benar-benar masih alami, masih asri. Terus juga akan melewati sungai-sungai, tapi sungainya dangkal, masih dilewati tanpa jembatan gitu. Cuman harus benar-benar tahu di sisinya itu tebing dan jurang gitu. Jadi kan segala macam, tapi nggak akan nyesel nih kalau pas sampai curug itu. Masya Allah indahnya tergantikan, lelahnya tergantikan. Di Gunung Puntang juga nih ada air terjun Cigere, cuman ini nggak dibuka untuk umum ya, karena untuk menuju ke sana itu hanya orang-orang tertentu. Ini memakan waktu sampai 2 hari. Tapi curug ini kurang begitu terkenal guys. Jadi yang terkenalnya Curug Siliwangi sama Curug Cikahuripan. Gunung Puntang tuh sebetulnya masih rangkaian pegunungan Malabar. Letaknya itu berada di sisi utara Malabar. Alam dan udara gunungnya yaitu menjadi daya tarik untuk bumi perkemahan ini, dan lahan perkemahannya yang luas, pohon pinus itu menjadi pesona sendiri gitu untuk Gunung Puntang. Banyak banget yang kita bisa lakukan ya di Gunung Puntang itu. Selain kita ke curug, kita juga susur sungai, mountain bike, terus bersuap foto, apalagi dan pendakian ke puncak Mega yang merupakan puncak tertinggi. Nah seperti ini nih penampakan Curug Cikahuripan. Akhirnya kita nyampe, nggak berapa lama. Untuk naik bermain-main ke curugnya juga ini masih dikategorikan aman guys. Dan kita ini sangat beruntung sekali, airnya deras. Kadang-kadang nih kalau kurang beruntung Curug Cikahuripan itu airnya kecil, tapi karena mungkin ini musim hujan ya, jadi ini airnya benar-benar deras dan jernih banget. Ini benar-benar waktu yang pas untuk berfoto, terus juga mengabadikan momen yang ini nggak akan kembali 2 kali ya. Masya Allah ini jernih banget. Curug Cikahuripan itu tingginya kurang lebih 750 meter. Oh iya, kalau kalian main ke sini jangan lupa bawa botol buat pengisi air, yang air murni langsung dari air terjun, itu bisa diminum guys. Setelah cukup lama di curug, kita putuskan untuk pulang. Meskipun sebetulnya masih betah nih, tapi kita masih ada tujuan lain, yaitu ke sungainya. Ada suara-suara anjing, itu masih daerah curug tapi aman kok guys. Selama perjalanan juga nih ada selokan. Ini selokannya juga Masya Allah airnya bening banget. Ini selokan dari curug guys. Dari arah Curug Cikahuripan sebelah kanan ke Nagara Puntang, lurus ke bawah menuju ke sungai. Dari arah atas itu ke sebelah kanan, tapi kalau dari arah warung pertama kita temui pas masuk ke lokasi Puntang itu ke sebelah kiri ada jembatan, dan kita lewati jembatan ini. Nah setelah jembatan ada pertigaan, kita pilih ke jalur ini ya, jalur yang ke kiri ke bawah. Karena kalau ke sebelah kanan itu jalur yang untuk menuju ke kolam cinta, atau kalau sekarang itu ke Nagara Puntang. Nah ini udah di tengah-tengah perjalanan, kita turun lagi. Dari sini udah mulai kelihatan sungai dan orang-orang yang bermain di sungai. Lanjut terus. Nyampe guys, ini jembatan ini ada di atas sungai. Kalau ingin bermain air kita seberangi dulu jembatan ini, lalu
ke daerah sana, di sungai sebelah sana tuh aman buat anak-anak. Jangan bermain air yang terlalu dekat ke jembatan karena ini airnya deras banget, apalagi untuk anak-anak. Tapi tetap ya, kalau untuk anak-anak harus selalu dalam pengawasan. Rencananya kita mau main air, tapi karena nggak bawa anak-anak kita tuh pada gede, jadi kayaknya nggak seru, kita balik lagi aja deh. Oh ya, di sini juga ada tempat penyewaan gazebo gitu, 25.000 per 2 jam. Jadi untuk menuju ke sungai yang tadi kita bermain-main dan lain sebagainya, pokoknya sepuasnya, itu tidak ada tiket masuk lagi ya, itu gratis bermain air sebebasnya. Sampai di lokasi tenda nih, aku ada rencana lagi sama emak-emak untuk bersanteria di lokasi perkemahan yang lain. Dan bapak-bapaknya lagi beresin tenda. Persiapan pulang. Mau pulang ya mas? Enggak persiapan, pulangnya asar. Asal pulangnya. Pulangnya asar. Kita besok pagi kan? Oh iya, pemerhati. Pengawas. Selesai. Bongkar-bongkar nih. Kameramen melihat aja. Asli semalam deh ya teh. Tuh. Besok damelan. Pemerhati. Sedang anu kamera mah orang nonton mah. Nonton saja. Jangan lupa berdoa sebelum pulang. Ini kak, Pandayan. dia ada. Pandayan dia di Pandayan. Pandayan. Oke guys, selesai ini di Puntang. Nih ada link-link aku yang lain tentang Gunung Puntang, pokoknya lengkap deh. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan selalu bunyikan lonceng notifikasinya biar selalu dapat notifikasi pas aku upload video baru ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.